Paham soal nomor 2? Saya rasa sudah ya. Kita lanjut soal nomor 3. PT Kapalindo memproduksi dua model kapal, yaitu metode standar dan LE Limited Edition dengan menggunakan kombinasi proses produksi berupa otomasi mesin dan penyelesaian air secara manual. Biaya setup mesin dipengaruhi oleh jumlah setup yang dilakukan. Biaya tenaga kerja tidak langsung meningkat seiring dengan kenaikan biaya tenaga kerja langsung. Biaya peralatan perawatan meningkat sesuai dengan jumlah jam penggunaan mesin, dan biaya sewa fasilitas dibayar berdasarkan luasan fasilitas sewa dan meter persegi. Kapasitas fasilitas adalah 12.500 meter persegi. Dan perusahaan hanya menggunakan 80% dari kapasitas ini. Perusahaan mencatat biaya kapasitas tidak terpakai sebagai item terpisah dan bukan sebagai biaya produk. Untuk tahun 2018, dokumen anggaran perusahaan menunjukkan informasi sebagai berikut. Biaya bahan langsung metode STD 650.000, biaya bahan langsung metode LE 80, TKL STD 220, TKL biaya TKL ondel LE 260, biaya TKTL 144.000, dan biaya set TKTL itu tenaga kerja tidak langsung ya. Kemudian biaya setup mesin 470.000, peralatan dan perawatan 400 setup mesin 81.000, peralatan dan perawatan 470.000, sewa fasilitas 400.000, totalnya 2.705. Ya, ini informasi lain, jumlah produk 210.000, SCD 8.000, jam mesin 22.000, 25.000, jam setup mesin 600, 400, fasilitas yang digunakan 57.250, 4080. Hitung biaya per unit untuk setiap dasar alokasi biaya, hitung besar biaya kapasitas yang terpakai, hitung total biaya yang dianggarkan, dan anggaran biaya per unit untuk setiap model. Nah, ini jawabannya cuma satu lembar doang nih. Nah, ini soalnya panjang, jawabannya pendek. Panjang juga sih, seimbang. Tarif overhead 144 juta dari dibagi berapa tuh? 144 juta dibagi 220 juta ditambah 260 juta atau 480 juta. Jadi 30%-nya dari biaya tenaga kerja langsung. Ini namanya ABC kan activity based costing ya. Jadi namanya membebankan biaya pada aktivitas ya. Setiap aktivitas nanti setiap biaya ada cost pool-nya, ada biaya A, B, C, D. Nah, setiap biaya ada cost driver-nya, ada biaya yang dibagikan per unitnya. Tentunya pembaginya berbeda-beda. Nah, di sini untuk dari biaya tenaga kerja langsung adalah 30%, untuk per setup mesin 41.000 dibagi 6 juta. Maaf, 81.000 dibagi 600 sama 400, 81.000 per setup mesin. Kemudian per jam mesin 470 juta, 22.000 ditambah 25.000, 10. Ya, itu sama dengan 10.000 per jam mesin, sedangkan per luas fasilitas 400 juta dibagi 5.720 tambah 4.280 ya berapa tuh 10.000 ya, jadi 40.000 per luas fasilitas. Nah, kemudian masuk ke dalam tabel ya. Dia bahan baku langsung standar limited edition, bahan baku langsung 650.000 tambah 480 1 miliar 130 juta, biaya TKL 220 juta tambah 260 juta 480 juta, biaya TKTL 30%-nya tadi ya. Nah, ini baru masuk biaya untuk dikalikan tarif dasarnya. 30% dikali 220 juta, 66.000 untuk standar, sedangkan 260 juta untuk limited edition, maksudnya dikali 30% jadi 78 juta. Jadi 66 juta untuk standar, 78 juta untuk limited edition. Dia setup mesin 46.600 untuk standar, 32.400 untuk limited edition. Biaya perawatan 220 juta untuk standar, 250 juta untuk limited edition. Sedangkan sewa fasilitas 228.800 untuk
800.000 untuk standar, limited editionnya 171.200.000. Jadi total biaya 1.433.400, sedangkan limited edition 1.271.271.600.000. Pembaginya beda, standar dibagi 10.000, sedangkan limited edition bagi 8.000, sehingga biaya per unit. Nah, 143.340, sedangkan 158.950. Namanya ini seperti unit cost ya. Seperti halnya kalau kuliah kan ada unit cost, biaya kuliah mahasiswa, uang kuliah tunggal. Nah, itu dicari juga unit cost ya. Kemudian ada biaya kapasitas yang terpakai yang dianggarkan berapa? Dilihat dari 12.500.000. Nah, kita lihat 12.500.000 dari mana nih? Ayo dari mana 12.500.000? Dari soal kah? Ada nggak 12.500? Nah, dari soal ya 12.500 ya persegi. Dibagi kurangin 10.000. Ya, 10.000 itu dari per jam ya, per meter persegi ya. 10.000-nya mana nih? Jumlah produk, Pak. Oh, jumlah produk ya. Yang ini ya, 10.000 Iya, yang Pak. model ya. Oke, soalnya kan ada 10.000-nya ada banyak nih. Ada 10.000 per jam mesin bisa, gitu kan. Tadi 10.000 dari produk ya. Hati-hati itu, jangan terkecoh. Jadi dari produk yang ini ya, 10.000. Kemudian dikali 40.000 karena luasan ya. Nah ini kan standarnya 40.000 nih yang atas tuh ya. Jadi 100 juta yang biaya kapasitas tak dipakai. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sejauh Oke. ini belum sih, Pak. Oke ya. Enak nih soalnya kayak gini aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Soalnya nggak banyak, jawabannya juga. Soalnya enakan soalnya banyak, jawabannya dikit daripada soalnya dikit, jawabannya banyak. Ya, gitu ya. Tapi intinya jawaban semakin banyak semakin bagus ya. Itu kalau teori, kalau hitungan ya ada benernya juga gitu. Kadang kalau jawabannya dikit pasti dia lagi buntu gitu ya. Kalau masih banyak soal, mendingan garisin kayak bagusin gitu ya. Oke, lanjut soal yang keempat, soal terakhir ini banyak banget ini juga nih. Ini soal yang agak sedikit banyak. Ya, mudah-mudahan soalnya keluar apa enggak nih ya. Standar costing. Tapi biasanya sih keluar ya ABC. ABC, BEP, saya break-even point tuh ya. Standar costing, ABC ini kebanyakan juga. Oke, lanjut nomor 4 ya. Ini saya nggak usah bacakan soalnya, langsung aja diminta hitunglah varian menguntungkan. Ada varian atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan buatlah jurnalnya. Nah ini hitungannya ya, varian atas bahan bakal langsung. Nah kan kita udah belajar tuh varian-varian, ada varian harga, varian volume, dan kemudian variannya beda-beda, ada varian bahan baku, TKL, BOP, overhead. Nah itu ada jenis-jenis varian juga. Waduh pusing udah tuh. Ya nggak apa-apa kalian pelajari dari soal-soal yang kalian sudah kerjakan sama yang soal-soal terdahulu ya. Ini material price purchase varian atau MPV, MPPV ya, apalah itu ya. Actual price dan standard price dikali actual quantity purchase. Ya ini 8 kurang 7 dikali 13.500. Emang ada 8 kurang 7. Ini 7-nya sini ya kan. 8-nya bawah ya kan. 8-nya bawah, ini 7 dikurangin maaf, dikali 13.500 dari sininya soalnya. Jadi 13.500. Apakah favorable atau unfavorable? Kalau unfavorable berarti tidak menguntungkan. Maksudnya apa tidak menguntungkan? Apabila yang kita anggarkan ya realisasinya atau aktualnya lebih besar dari yang kita anggarkan. Ya, aktualnya atau realisasinya lebih besar daripada yang kita
anggarkan, atau yang kita bebankan, atau yang sudah distandarkan. Nah, itu kadang-kadang beda mirip, ada standar, ada dibebankan, atau anggaran bahasa pemerintah. Kemudian ada material price is such varian PUP ya. Tunggu, dari 13.500.000 kenapa unfavorable ya? Tadi karena selisih volume ya. Standarnya lebih kecil. Jadi di atas standar aktualnya 8, standarnya tuh 7. Aktualnya 8 jadi lebih besar sehingga unfavorable. Kemudian material price di sini harga ya. Aktual price bagi standar price kelihatannya 8 sama 7. Yang atas juga sama price-nya ya, harga ya. Nah, berarti standarnya lebih kecil. Aktualnya atau realisasinya lebih besar sehingga sama seperti yang di atas. Yang terjadi adalah unfavorable. Kemudian biaya tenaga kerja langsung di sini apa namanya rumusnya ya, labor rate varian LRV, actual rate dikali standar rate dikali actual hours 518 dibagi 36, tadi hasilnya 14,4. Nah ini 518.600 dibagi 36. Nah ambilnya dari mana? Soal ya, dibagi berapa nih? 36.000. Ini soal juga. 14,4 dibagi 14. 14 mana 14 yang sudah ditetapkan ya 14. Sehingga standarnya lebih kecil, jadi tetap unfavorable dikali 36.000. Kemudian labor efisiensi varian LEV ya, actual host bersandar. Ini 36.000 dikurangin standar. Osnya ya, jadi ini jamnya bukan harga. 36 dibagi 36.300 artinya standar lebih besar, yang realisasinya aktualnya lebih kecil sehingga ini beda dengan sebelumnya, yang ini adalah favorable jadi menguntungkan berapa 4.200. Oke, lanjut varian overhead pabrik aktual FH 239 budget allowance based on actual quantity variable POH dan fixed POH ya. POH ya udah POH aja ya, factory overhead 15 dikali 33.000 495 5 420.000 dibagi 12 hasil 175 sama dengan 670.000. Totalnya adalah di selisihnya 431. Apakah favorable atau unfavorable? Ternyata di sini adalah favorable. Kenapa? Aktual atau realisasi lebih kecil daripada budget atau anggaran ya, sehingga favorable. Nah, jadi spending variannya itu. Kemudian ada budget allowance based on actual quantity work, budget allowance based on standard quantity allowance, dan di sini ada on aktual, ada standarnya 198 tapi aktual 670, jadi aktualnya lebih besar, berarti rugi nih, atau unfavorable 472.000 di dalam variabel efisiensi varian. Selanjutnya budget allowance 198 yang di atas dibandingkan lagi dengan standar overhead chargeable to actual production. Nah, ini di latihan soal juga ada nih mirip-mirip nih kayak gini. 264. Jadi dibandingkan volume variannya ya. Budget 198, standarnya 264, berarti budget sama standar tadi saya katakan sebetulnya mirip ya, sama budget anggaran, standar juga standar anggaran gitu kan. Maksud standar itu yang sudah ditetapkan. Kalau budget ya yang sudah ditetapkan ya anggarannya oleh perusahaan atau katakanlah pemerintah. Nah, yang lebih utama adalah standar, karena standar itu yang suatu hal yang baku ya untuk berlaku umum. Nah, standar ini 264. Nah, budget yang kita sudah budget adalah 198. Ya, kita harus ngikutin standar. Berarti budget kita lebih kecil. Nah, atau lebih di bawah standar. Apa yang terjadi? Berarti favorable 66.000. Kemudian spending varian. Sini 431 favorable. Nah, semuanya dijumlah.
untuk spending varian, favorable, variable efisiensi varian, unfavorable, volume varian, favorable. Ini yang metode 3 varian ya. Jadi totalnya adalah 22.500. Nah, ini 22.500 ini masuk ke dalam Pak favorable apa unfavorable? Favorable ya. Jadi menguntungkan setelah di total. Nah, jurnalnya, nah nih, asumsi menggunakan metode di mana varian harga dijerat ketika bahan baku diterima dan didapatkan langsung. RM apa nih? Raw material. Raw Ya, material. oke 94500. MPPV apa tuh? Tadi di atas ada batasan. Material, Material price, purchase, varian. varian. Nah, ini enak nih jurnalnya kayak gini nih. Ya, tapi kalau dalam ujian, ini buat memudahkan aja, tapi dalam ujian tetap dipanjangin ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau latihan soal mah nggak apa-apa begini, tapi kadang dosennya ada yang keder kan, ada yang nggak tahu, gitu kan. Singkatannya, panjangannya aja nggak tahu, apalagi artinya gitu kan. Gitu. Jadi nanti ya ini hanya untuk memudahkan kalian jurnal aja. Kemudian AP apa nih? Account payable ya. 108. Ini pembelian ya. Kemudian dari pembelian ini dimasukkan ke dalam selanjutnya barang dalam proses WIP 98.000, tadi RM 88.100, MQV apa tuh MQV? Material quantity varial ya. Material quantity varian. Varian. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Dari 100. Nah, WIP selalu ada di debit ya. Untuk pendistribusian dari bahan baku ke dalam proses. Nah, kemudian tenaga kerja WIP juga di sini ada LRP apa? Tadi LRP ada di atasnya. Labor tet varian 14400, LEP sedangkan LEP labor efisiensi varian 4.200 dan viral tadi ya 518.000 ya biaya gaji ya viral. Kemudian overhead epoch 25 juta 25.000 variabel efisiensi varian form 472 volume varian 66 spending varian 31. Oh, di sini ada CP-nya Desya. Wah, nih kakak tingkat Desya gitu. Oh, kalian dapat dari dia berarti ada royaltinya tuh buat dia tuh. Oke, saya rasa cukup ya.